Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda pembelajar, bertemu kembali bersama kami PAUD Holistik Integratif berkarakter Islam Kids kita. Mudah-mudahan gak bosan ya belajar bersama kita. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, saya akan berbagi tips tentang seputar bagaimana menumbuh suburkan nilai-nilai karakter dalam diri anak-anak kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini saya akan mengangkat tema bagaimana menumbuh suburkan nilai-nilai karakter dalam diri anak. Nah, biasanya di sekolah kami membiasakan anak-anak, membiasakan guru-guru kami dengan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah menyampaikan informasi, menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa positif, tidak berbelit-belit, to the point, menggunakan bahasa sederhana dan mengutamakan respon daripada reaksi. Saya sudah sempat membuat lagu tentang komunikasi efektif ini. Seperti ini lagunya. Aku dengar, aku pahami perasaanmu, duhai anakku. Tunggu dulu, ku pikir dulu, kalimat apa yang akan ku katakan padamu. Sabar itu tak mudah, perlu belajar untuk menahan diri, memaklumi itu tak mudah, perlu waktu untuk memahami perasaanmu. Nah, mungkin itu bisa sedikit membantu ketika kita mulai bingung bagaimana menyikapi kesulitan-kesulitan di lapangan ketika anak-anak sudah mulai bersikap negatif. Jadi biasanya di sekolah kita membiasakan guru-guru kami dengan 1. Kalimat efektif, 2. Bahasa positif, 3. Ketauladanan tentunya, ketauladanan yang baik, kemudian lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif ini dalam artian lingkungan sudah tertata rapi, lingkungan sudah bersih dari sampah, sudah layak ya untuk ditempati gitu ya untuk pembelajaran, sehingga anak-anak nantinya akan merasa nyaman, merasa aman, kemudian merasa berada di lingkungan yang indah, sehingga perasaannya ikut senang. Nah, ketika anak-anak senang, maka mereka akan mudah menangkap informasi seperti itu. Kalimat efektif ini biasanya kita menggunakan bahasa positif. Bahasa positif yang kita gunakan adalah ketika menegur anak-anak, ketika anak-anak melakukan kesalahan. Ini contohnya misalkan ketika anak-anak berteriak, biasanya kita memberikan reaksi, hush, diam, jangan teriak. Biasanya seperti itu ya. Ini biasanya anak-anak semakin menjadi-jadi. Nah, seperti apa bahasa positifnya? Kalimat positifnya kita ganti, bicaranya pelan ya.
ibu sudah mendengar dengan baik apa yang kamu katakan. Atau bicaranya pelan ya, telinga kita jadi sakit mendengarnya. Atau bicaranya pelan ya, kelas jadi berisik. Lebih baik kamu bicaranya pelan saja. Jadi seperti itu, butuh latihan memang, tapi alhamdulillah kami sudah terbiasa dengan itu, pelan-pelan tapi pasti. Ayah bunda di rumah, insya Allah ketika ini diterapkan di rumah, tentunya anak-anak akan lebih mudah diatur, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tenang gitu ya, yang tenang, karena kita biasa merespon sesuatu dengan cakrawala pikiran yang berbeda gitu. Kemudian ketika anak-anak naik-naik misalkan, dia menaiki tangga dengan berlari, kemudian dengan cara yang membuat kita takut. Nah ini caranya, kalau naik hati-hati ya, cari pegangan yang kuat, kakimu perhatikan, cari pijakan yang kuat, pelan-pelan sambil kita ikuti di belakangnya. Nah ini tentunya sangat membutuhkan waktu untuk bersabar, untuk memahami apa yang anak-anak butuhkan. Misalkan anak-anak bicara sendiri ketika dalam forum, atau ketika mama memberikan nasihat dia tidak mendengar. Mama sedih loh dek kalau kamu tidak mendengar mama. Padahal mama pengen sekali kamu mendengar apa yang mama katakan. Sambil kita peluknya, sambil kita pangku dia, sambil kita hadapkan dia kepada kita, tatap matanya, kemudian beri pelukan sambil diusap punggungnya, diusap kepalanya, sambil dibisikkan kata-kata yang baik di telinga anak kita gitu ya, sehingga anak-anak kita bisa menerima itu dengan baik. Biasanya anak-anak yang lagi emosinya lagi negatif itu biasanya kesulitan untuk menerima informasi. Jadi baiknya harus ditenangkan terlebih dahulu. Misalkan dia sedang berlari, tidak mungkin kita berteriak memanggil dia. Kita datangi dia, kemudian kita ajak, kita dudukkan, kita katakan apa yang ingin kita katakan, tentunya dengan to the point, tidak berbelit-belit, menggunakan bahasa yang positif, dan beri contoh apa yang ingin kita katakan. Karena anak-anak di masa anak usia dini ini berada di masa pra-operasional, jadi segala sesuatunya butuh contoh yang konkret seperti itu. Kemudian biasakan dengan bahasa positif. Kata-kata ajaib yang sangat efektif untuk merubah perilaku anak-anak adalah maaf, tolong, permisi, terima kasih. Ini sudah terbiasa kita biasakan ya kepada anak-anak. Ketika anak-anak misalkan melakukan kesalahan, maaf, bicaranya pelan saja ya mas, kita semua ingin suasananya tenang, ingin suasananya damai. Kalau kamu suaranya kenceng, kalau kamu berteriak, nanti suara Bunda Ina nggak terdengar sama temanmu. Seperti itu. Biasanya anak-anak langsung tenang karena dia tahu maksudnya. Kemudian teman-temannya juga menunggu reaksi kita. Ternyata reaksinya tenang, sebaliknya gitu. Jadi akhirnya kelas tidak jadi ribut gitu. Akhirnya tentram-tentram saja. Nah, kemudian selain bahasa positif, kita tegakkan disiplin with love. Jadi disiplin positif. Seperti apa disiplin positif? Di sini misalkan ya, mainan memang sengaja kita letakkan sesuai ukuran tubuh anak. Jadi mudah dijangkau oleh anak. Tidak kita letakkan di lemari kaca atau kita asingkan supaya anak-anak sulit ya. Biasanya begitu di sekolah-sekolah itu, mainannya diletakkan di tempat yang tinggi, takut rusak, takut berantakan dan sebagainya. Nah, di sini kita justru meletakkannya
di tempat yang mudah mereka jangkau. Karena apa? Satu, selain memfasilitasi ya rasa ingin tahu anak, memfasilitasi kemauan anak, rasa eksplorasi anak ya. Anak-anak kecil biasanya suka bereksplor, jadi biasanya suka mencoba sesuatu. Nah, ini kita fasilitasi dengan mainan-mainan kita letakkan di bawah. Nah, bagaimana Bunda? Apakah itu tidak nantinya mainannya jadi cepat rusak ya? Kemudian mainannya jadi banyak yang hilang dan sebagainya. Ini di awal-awal memang kita dibutuhkan kesabaran yang ekstra, karena memang anak-anak biasanya yang baru masuk, terutama murid-murid baru, ini kebiasaan-kebiasaan baru yang dari rumah itu dibawa, misalkan mematahkan mainan dan sebagainya. Ini resiko ya, resiko yang harus kita tempuh. Tapi kita yakin dengan disiplin with love ini semuanya akan baik-baik saja. Nah, caranya seperti ini, misalkan, nah ini rak untuk tempat mainan kita. Ini milik sekolah, ini milik kalian. Mainan ini boleh dimainkan kapanpun kalian mau, asalkan satu, mainan ini nantinya harus diletakkan kembali di tempatnya semula. Biasanya kita beri simbol-simbol raknya. Jadi anak-anak karena memang belum bisa membaca ya, mereka juga pra-operasional, mereka bisa membaca simbol. Mereka suka dengan simbol-simbol dan mudah memahami maksudnya. Nah, ini kita di setiap rak kita beri simbol-simbol, misalkan balok segitiga dengan origami segitiga, kemudian gambar-gambar profesi kita beri di situ juga dengan gambar-gambar profesi. Jadi anak-anak tahu di mana letaknya. Ini biasanya kita ada lagu, waktunya simpan barang, simpan bereskan, simpan semua barang, kelas kita bersihkan, periksa perhatikan yang masih berantakan, tak pernah aku lalai, ku rapikan kembali. Nah, ini melatih karakter bertanggung jawab, jujur, disiplin. Nah, seperti itu Bunda. Jadi itu yang disebut dengan disiplin with love, disiplin positif. Kita semua boleh, tidak ada minim larangan, nihil ancaman. Nah, jadi di KIS kita minim larangan, nihil ancaman. Minim larangan, tidak semua boleh. Jadi boleh bersyarat seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya katakan, misalkan anak-anak ingin maka ketika kita fun cooking ya, kita cooking class, anak-anak biasanya mau porsi yang lebih. Dia biasanya cepat-cepat makannya karena dia suka donat misalkan. Jadi bagiannya tuh langsung aja dicepet-cepetin dimakan supaya dia bisa nambah lagi, seperti itu. Nah, ini biasanya kita konsep adil ini kita terapkan. Misalkan ketika anak-anak antri, anak-anak yang kecil yang usia baby itu kita bariskan di depan gitu. Supaya apa? Supaya mereka bisa menghargai anak-anak yang memiliki kemampuan jauh di bawahnya. Nah, jadi anak-anak yang kecil silahkan berbaris di depan, kakak-kakak karena ototnya lebih kuat, lebih gagah, lebih bisa bertahan, jadi ya di belakang ya. Kemudian porsinya pun sesuai dengan ukuran tubuhnya. Anak-anak yang kecil donatnya ukurannya kecil, anak-anak yang besar donatnya ukurannya besar. Nah, anak-anak akhirnya paham bahwa konsep adil itu seperti ini toh, proporsional toh, seperti itu. Yang di depan adalah anak-anak yang memang membutuhkan ya penanganan lebih cepat. Kemudian ketika ada anak-anak yang menyerobot, itu kita kembalikan lagi ke belakang gitu. Silakan antri di belakang. Jadi tidak di barisannya yang semula, tapi karena dia sudah memutuskan untuk keluar dari antrian yang pertama, dia harus menanggung konsekuensi untuk
berbaris di paling belakang. Nah, akhirnya anak-anak cukup satu kali melanggarnya, tidak akan melanggar lagi karena dia tahu bahwa konsekuensinya sudah disepakati. Nah, ini Bunda, kesepakatan antara kedua belah pihak, mama, ayah, dan anak ini harus jelas, harus clear, harus saling disepakati. Karena kalau tidak, ini anak-anak protes gitu. Nah, kok tiba-tiba ada peraturan begini padahal sebelumnya nggak ada gitu ya. Nah, kita selain mentauladani, kita sendiri yang memulai sesuatu. Ketika kita ingin menerapkan peraturan, kita sendiri yang harus kekeh memegang peraturan itu dengan baik. Nah, kita tidak boleh berkhianat dengan aturan yang sudah kita tetapkan gitu. Sehingga anak-anak akhirnya akan berusaha untuk konsisten, berusaha untuk menjalankan konsekuensi-konsekuensi yang telah disepakati bersama gitu. Jadi biasanya kita diskusi dulu di kelas, kita tegakkan peraturan bahwa satu, ketika kita di forum misalkan ada lagunya gitu, misalkan seperti ini, angkat tanganmu jika ingin bicara, angkat tanganmu bergantian jika ingin bicara bergantian. Jadi disiplin di klub. Anak-anak di forum yang ingin berbicara sendiri, tidak menjadi pendengar yang baik gitu ya, ini dilatih ya untuk akhirnya bisa menahan diri untuk mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan ketika anak-anak sudah sudah tertib, kita harus memberikan kesempatan. Nah, silahkan sekarang waktunya untuk kalian untuk berbicara. Siapa yang ingin bercerita atau siapa yang ingin bertanya, seperti itu. Jadi kita berikan kesempatan. Dan ketika anak-anak saling berebut, nah, kita pakai lagu itu, seperti itu. Nah, jadi sangat efektif sekali. Jadi kami nilai dengan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan anak, menyenangkan dan menarik, ini akan lebih mudah difahami oleh anak-anak. Kemudian apalagi yang bisa kita sampaikan, pendengar aktif. Pendengar aktif ini perlu sekali kita latih ya, ayah bunda. Biasanya kita ketika anak-anak kita ini berulah, kita langsung ya memvonis anak-anak kita atau memberikan reaksi tanpa mendengar terlebih dahulu apa yang mereka permasalahkan gitu ya. Biasanya ya, kita di sekolah pendengar aktif adalah cara untuk memahami dunia, perasaan orang lain dengan cara mendengarkan. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa melihat segala permasalahan itu dengan baik. Nah, ini biasanya anak-anak yang tiba-tiba berantem ya, saling berebut mainan, saling berebut makanan misalkan. Ini kita datengin anak-anak ya, Roni, Alia, ada apa ini? Kenapa kalian ribut gitu ya. Kita bawa ke tempat yang sepi ya, yang jauh dari teman-temannya. Kemudian kita biarkan mereka saling memberikan alasan gitu ya. Kenapa? Aku tadi dipukul Bu sama Roni, kata Alia. Terus, betul Roni, kata Alia, kamu pukul Alia. Terus Roni mengangguk, iya, soalnya Alia merebut mainanku. Dia bilang begitu. Nah, kemudian kita, benar Alia, kamu merebut mainan Roni. Iya, soalnya Roni pelit sih, nggak mau berbagi. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, setelah kita tahu kenyataannya seperti itu, kita menjelaskan kembali permasalahannya. Oh, ternyata Alia mau pinjem mainan Roni,
tapi Roni tidak mengizinkan. Seperti itu ya. Seperti itu, kita jelaskan duduk permasalahannya. Kemudian bagaimana Roni? Kira-kira kamu mau meminjamkan mainan enggak sama Alia? Akhirnya Roni menjawab iya, karena kita mendengarkan terlebih dahulu, anak-anak merasa puas, dia didengarkan, kemudian dia sudah mencurahkan perasaan negatifnya ya, unek-uneknya gitu ya. Kita sudah alirkan perasaan negatifnya, anak-anak pasti akan berinisiatif ya untuk memberikan mainannya. Ya deh boleh, tapi jangan lama-lama. Kemudian kita juga kepada Alia, tuh Roni sudah mau meminjamkan mainannya kepada kamu. Terus sikap kamu bagaimana? Kamu tadi sudah memukul Roni loh. Ron, tadi kamu dipukul Alia, sakit enggak? Sakit. Kamu suka? Enggak. Alia, kalau kamu dipukul sama Roni kira-kira suka enggak? Enggak. Makanya kalau kamu tidak suka, tidak boleh ya memukul Roni. Caranya pinjam yang baik. Seperti apa caranya Alia pinjam barang ke Roni? Misalkan dia diam aja, biasa anak-anak diam aja, kita kasih solusi. Roni, boleh aku pinjam mainannya sebentar? Nah, jadi seperti itu, kita berikan solusi kepada anak-anak sehingga kita menciptakan suasana yang damai, suasana yang tentram, penuh kasih sayang, ya, disiplin ditegakkan dengan penuh kasih sayang. Kemudian tentunya ketika kita saling memahami, saling memaklumi, sudah paham satu dengan yang lain, dan saling menyepakati aturan yang ada, tentunya lingkungan akan menjadi kondusif. Ini tips bagaimana menumbuh suburkan nilai-nilai karakter. Nah, jadi harus didukung di rumah, di setiap kegiatan. Misalkan anak-anak ketika dipanggil nggak datang-datang, suruh mandi udah sore misalkan. Ini ada cara efektif. Caranya seperti ini. Mau berapa lama kalian main di situ? 10 menit atau 5 menit? Karena sebentar lagi maghrib. Ibu tunggu ya. Nah, biasanya anak-anak ketika diberikan pilihan langsung 5 menit mah atau 10 menit mah. Misalkan kita bisa mengira-ngira waktu yang bisa dipilih oleh anak-anak. Jadi kalau misalkan waktunya udah mepet, jadi jangan banyak-banyak pilihannya, 5 menit atau 3 menit gitu. Anak-anak langsung menjawab, oh biasanya pilih yang lebih banyak, 5 menit mah. Nah, tapi ketika 5 menit, biasanya sebelum 5 menit ini sudah balik sendiri karena dia sudah menyepakati aturan itu gitu. Seperti itu bunda-bunda, ayah bunda, mudah-mudahan ini tips yang jitu ini kenapa saya bilang tips jitu, karena memang kami sudah mencobanya di lapangan, dan insya Allah ini dari para pakar yang terbaik yang telah kami aplikasikan di lapangan gitu ya, dan alhamdulillah hasilnya efektif sekali gitu. Jadi anak-anak tidak terbiasa dengan suasana yang penuh dengan gaduh, penuh dengan teriakan-teriakan, penuh dengan omelan, penuh dengan emosi negatif dan sebagainya. Anak-anak yang biasanya tumbuh di lingkungan yang kondusif ini biasanya lebih tenang, kemudian dia lebih dewasa, kemudian dia mudah memaafkan, kemudian dia ceria penampilannya ya, kemudian dia suka sekali berteman ya, dia terbuka menjadi pribadi-pribadi yang terbuka gitu ya. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan dukungan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan motivasi dan ketauladanan yang baik, pastinya akan tumbuh menjadi anak-anak yang penuh cinta. Nah, mudah-mudahan ayah bunda bisa menerapkan ini di rumah. Kita bisa belajar menjadi ayah bunda yang sabar, meskipun seperti yang saya katakan di lagu tadi, sabar butuh waktu untuk bisa menahan diri, sehingga
kita tidak gerusa-gerusu dalam memutuskan sesuatu, bukan reaksi yang kita ambil, tapi respon dan reaksi sangat jauh berbeda. Kalau reaksi tanpa berpikir, jadi langsung aja ketika anak-anak mulai berulang, ayo matikan TV-nya, cepat TV-nya. Nah, kita malah bentrok dengan anak-anak ya, karena reaksi yang kita berikan. Tapi ketika respon, kita diam dulu sebentar, diam sejenak, kita dengarkan apa yang terjadi, kemudian kita berikan solusinya. Mudah-mudahan ayah dan bunda suka, mudah-mudahan ilmu yang tidak seberapa ini bisa bermanfaat untuk bagaimana mendampingi anak-anak dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter. Kenapa saya selalu berbicara nilai-nilai karakter ini adalah yang paling penting, yang paling mendasar, yang harus dibangun terlebih dahulu dari nilai-nilai akademik ya. Karena ketika bagaimana mungkin ya anak kita bisa mengajarkan mereka baca tulis misalkan ya, kalau anak kita belum bisa menjadi pendengar yang baik. Bagaimana mungkin kita mengajarkan mereka baca tulis kalau mereka belum bisa berdamai dengan konflik yang ada dalam dirinya gitu ya, belum bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam dirinya. Nah, tentunya kita di rumah sudah harus stop kekerasan baik verbal maupun fisik. Kita harus stop menghakimi, ngomel, dan menjudge atau mengkritik atau memberikan label negatif kepada anak-anak kita yang memang itu sulit, termasuk saya ini. Jadi saya harus banyak belajar lagi, dan alhamdulillah dengan kegigihan dan upaya yang keras, akhirnya pelan-pelan tapi pasti kami PAUD Holistik Integratif mengambil sikap untuk menggunakan trik-trik yang jitu ini kepada anak didik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah dan bunda.